Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk melakukan analisis two-way ANOVA atau analisis uji ANOVA dua arah. Nah, di sini kita melakukan analisisnya menggunakan aplikasi SPSS, yaitu SPSS 2021 ya, ini. Nah, pada data ini penelitian dilakukan untuk mengetahui perbedaan gaji berdasarkan jenis kelamin dan masa kerja di perusahaan XYZ. Nah, di sini datanya kita sudah punya dengan banyak data itu sebanyak 45. Sebelum melakukan uji analisis two-way ANOVA, kita harus tahu dulu nih apa itu two-way ANOVA dan apa aja syarat-syarat untuk melakukan pengujian. Yang pertama, two-way ANOVA atau yang sering kita sebut ANOVA dua arah ini merupakan sebuah pengujian untuk mengetahui perbedaan rata-rata variabel yang diuji dengan menggunakan dua faktor. Di sini kuncinya menggunakan dua faktor, oke? Nah, apa aja sih syarat-syarat untuk melakukan two-way ANOVA ini? Yang pertama, sampel berasal dari kelompok yang independen. Variabel faktor harus berupa non-metrik atau kategorikal. Nah, sedangkan variabel dependen itu harus berskala kuantitatif, entah itu bersifat interval ataupun rasio. Nah, kita lihat pada data yang akan kita teliti, di sini variabel faktor kita ada dua, jenis kelamin dan masa kerja. Nah, di mana jenis untuk kedua data tersebut bersifat kategorikal. Lalu untuk variabel dependennya itu gaji dengan datanya bersifat rasio. Oke, untuk prasyarat poin B dan C sudah terpenuhi. Kita masuk ke poin D dan E. Data harus berdistribusi normal. Lalu data harus bersifat homogen. Nah, di sini bagaimana cara kita mengetahui data itu berdistribusi normal ataupun bersifat homogen? Kita akan melakukan uji, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Nah, sebelum kita masuk ke SPSS untuk melakukan pengujian, di sini saya telah membuat datanya di Excel dengan Microsoft Excel. Ini data yang akan kita teliti sebanyak 45 datanya, pas ya. Nah, di sini kuncinya untuk melakukan analisis two-way ANOVA, kita harus melakukan pengkodean untuk faktor-faktornya. Ini faktor yang pertama kode jenis kelamin dan faktor yang kedua masa kerja. Sini kita telah membagi-bagi gaji karyawan berdasarkan jenis kelamin dan berdasarkan masa kerjanya. Di sini sudah saya bagi terlebih dahulu untuk memudahkan kita mengolah datanya nanti. Lalu di sini ada kode untuk jenis kelamin, di mana jenis kelamin perempuan saya kodekan dengan angka 1. Ini seluruh perempuan saya kode dengan angka 1, sedangkan laki-laki seluruhnya saya kode dengan angka 2. Sedangkan untuk kode masa kerja ini kan ada 3, di bawah 5 tahun, 6 sampai 10 tahun, dan di atas 10 tahun itu saya kodekan satu-satu. Yang di bawah 5 itu saya kode dengan angka 1, 6 sampai 10 saya kode dengan angka 2, lalu di atas 10 tahun saya kode dengan angka 3. Oke, untuk pengkodean ini sudah selesai kita lakukan. Mari kita input datanya ke SPSS. Ini SPSS-nya. Data yang pertama yaitu adalah, sebelumnya ini SPSS-nya, kita masuk ke variabel view. Di sini kita ketikkan untuk variabel gaji, ini jenis, lalu di bawah ini ada masa. Apa itu gaji? Yaitu adalah gaji
karyawan. Lalu jenis yaitu adalah jenis kelamin, masa yaitu adalah masa kerja. Karena data jenis kelamin dan masa kerja itu adalah kategorikal, kita tidak memerlukan desimal di sini. Kita buat sebagai 0. Lalu di bagian tipe datanya, gaji kita bikin scale, sedangkan jenis kelamin dan masa kerja kita buat nominal. Sudah. Nah, di bagian kolom value ini, gaji kita kosongkan, sedangkan value untuk jenis kelamin, kita masukkan kode yang telah kita kodekan tadi. Untuk kode pertama, ini kan bagian jenis kelamin nih. Untuk kode pertama, itu kita masukkan perempuan, lalu kita add. Selanjutnya, untuk kode yang kedua, yaitu ada laki-laki. Kita add lagi. Oke. Selanjutnya untuk faktor yang kedua yaitu masa kerja. Untuk value yang pertama itu kita buat di bawah 5 tahun. Untuk value yang kedua itu 6 sampai 10 tahun. Untuk value yang ketiga itu di atas 10 tahun. Nah, udah kita masukkan semua ini value-nya, kita klik OK. Udah, kita kembali ke data view. Di data view ini akan muncul kolom gaji karyawan, kolom jenis kelamin, dan kolom masa kerja. Barulah di sini kita input data-datanya tadi. Oke. Kita masuk ke Excel tadi. Nah, untuk penginputan data, karena ini sudah kita kode, udah kita susun, jadi penginputan datanya itu juga jangan sampai salah. Jadi kita kopikan bagian sini, copy. Kita masukkan ke SPSS tadi. Ini kita bagian gaji, kita copy. Muncul. Lalu di bagian jenis, karena kita mengcopy gaji karyawan itu di bagian sini terlebih dahulu, otomatis di bagian kode jenis kelaminnya pun kita ke bawah dulu. Jangan sampai nanti kode jenis kelaminnya kita copy dari sini ke bawah, tapi jenis kelaminnya kita kodekan, kita copy seperti ini. Nggak bisa, itu salah nanti ya. Jadi kita copy ke bawah. Oke. Bagian jenis seperti ini. Begitu juga dengan kode masa kerjanya, kita copy ke bawah. Nah, inilah nanti contohnya. Ini kita teruskan untuk melakukan pengkopian. Ini kopinya seperti ini, kita copy semua hingga datanya masuk ke SPSS seluruhnya. Kita kopikan hingga selesai. Copy, paste. Nah, sini terlihat ya, datanya pas 45. Lalu kita kembali ke jenis kelamin tadi. Sini kita copy jenis kelaminnya, jangan sampai salah mengkopinya. Paste. Paste. Terakhir untuk masa kerja. Belum copy, paste. Ini copy lagi, kita paste sampai yang terakhir di sini. Oke, terakhir kita copy data yang ini. Nah, pas. Datanya sama-sama 45, udah semua. Nah, kita masuk ke uji prasyarat tadi.
Sini kita akan melakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Pada syarat uji distribusi normal tadi ada syaratnya nih, yaitu dengan nilai residual standar. Nilai residual standar. Bagaimana memunculkan nilai residual standar di sini? Yang pertama, kita klik Analyze, lalu General Linear Model, kita pilih yang univariate. Sudah. Di bagian sini gaji karyawan kita masukkan ke dependent, sedangkan variabel faktor kita masukkan ke fixed factor di sini. Sudah. Di bagian sini kita pilih self. Lalu di kotak residual kita centang bagian standardize ini. Lalu kita klik continue. Setelah kita klik continue, kita klik OK. Nah, nanti itu bakal keluar nih analisis output, tapi nanti kita abaikan dulu. Kita lihat di data view, bakal keluar nilai residual standarnya. Nah, setelah muncul nilai residual standarnya, kita lakukan uji normalitas, yaitu analyze, sama seperti biasa, descriptive statistic, lalu explore. Nah, di sini kita hanya perlu memindahkan standardized residual ke dependent list. Sini. Maaf. Lalu kita klik plot. Setelah itu kita centang normality plot with test. Oke, udah kita centang, kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, di sini akan muncul nih tabel test of normality. Nanti untuk interpretasinya kita lakukan di akhir sekalian dengan hasil homogenitas dan uji ANOVA ya. Sekarang kita minimize dulu. Kita lanjut pada uji homogenitas karena tadi uji normalitas kita udah terpenuhi nih. Lalu kita ke analyze, kita masuk ke general linear model seperti tadi, lalu univariate. Nah, di sini kan kita udah masukin nih datanya. Kita masuk ke save tadi. Karena di sini kita centang standardize, kita hapuskan. Lalu kita klik continue. Lalu kita klik option. Di option ini kita pindahkan seluruhnya seperti jenis, masa, lalu jenis masa ini ke kotak display means for. Oke. Jika sudah dipindahkan semuanya, di bagian display bawah, kita lihat kotak yang di bawah, itu ada homogeneity test, kita klik, centang, lalu descriptive statistic. Yang pertama, homogeneity test ini yang tentu untuk melakukan tes homogenitas ya. Lalu descriptive statistic ini akan mengeluarkan output deskriptif terhadap data yang kita uji nanti. Di situ juga akan ada muncul uji ANOVA-nya, hasil dari uji ANOVA-nya di descriptive statistic. Lalu kita klik continue, klik OK. Nah, udah muncul di sini analysis. Nah, univariate analysis of variance. Disinilah nanti interpretasinya kita buat atas output-output yang dikeluarkan SPSS ini tadi. Oke, kita sudah melakukan langkah-langkahnya. Kita akan melakukan interpretasinya lagi ya. Saya sudah melakukan interpretasinya di Microsoft Word. Ini kita akan membacakan interpretasinya untuk uji normalitas. Di sini uji normalitasnya bisa kita lihat. Tadi kan kita udah menguji nih. Di atas ini test of normality nih sama dengan yang di sini tadi. Nah, langkah-langkah untuk melakukan uji normalitas itu kita perlu melakukan hipotesis terlebih dahulu, di mana H0 itu data tidak berdistribusi normal, sedangkan H1 data berdistribusi normal dengan taraf nyata atau probabilitas atau alfa kita sebut 0,05 dengan daerah penerimaan H0 diterima jika kecil dari 0,05.
Lalu H0 ini akan ditolak jika signifikansinya lebih besar dari 0,05. Diterima artinya data tidak berdistribusi normal, sedangkan ditolak artinya data berdistribusi normal. Kita masuk ke hasil pengolahan datanya tadi. Di sini kita lihat test of normality, ada dua, Kolmogorov-Smirnov sama Shapiro-Wilk. Karena data yang kita uji ini di atas 30, maka kita akan mengambil Kolmogorov-Smirnov. Karena itu akan lebih baik hasilnya. Baik, di bagian kesimpulan itu berdasarkan output di atas ini, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200. Ini 0,200. Yang artinya lebih besar dari 0,05. Maka H0 ditolak. Di sini tadi H0 ditolak jika signifikansinya besar dari 0,05. Sudah, H0 ditolak, maka dapat kita simpulkan bahwa data berdistribusi normal dengan menerapkan nilai residual standar. Karena tadi kita melakukan residual standar, sinilah data berdistribusi normal. Oke, selanjutnya itu uji homogenitas. Nah, uji homogenitas ini sama dengan uji normalitas tadi, langkah-langkahnya ya. Sama, di mana kita melakukan hipotesis dulu, taraf nyata atau probabilitasnya, lalu daerah penerimaan dan penolakannya. Di sini H0 diterima jika signifikansinya lebih kecil dari 0,05, H0 ditolak jika signifikansinya besar dari 0,05. Kita lihat pada output yang dikeluarkan oleh SPSS, di situ signifikansinya adalah 0,647, di mana pada kesimpulan kita akan menarik kesimpulan berdasarkan pengujian data menggunakan SPSS diperoleh sebuah output Levens Test of Equality of Error Variance dengan nilai signifikansi sebesar 0,647, yaitu lebih besar dari 0,05. Artinya H0 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa data variabel bersifat homogen. Nah, artinya uji prasyarat yang poin D dan poin E, poin terakhir, itu sudah terpenuhi. Maka bisa nih kita lakukan uji untuk two-way ANOVA-nya. Sinilah uji two-way ANOVA, sama seperti tadi kita lakukan hipotesis terlebih dahulu, lalu ada taraf nyatanya, ada daerah penerimaan dan penolakan. Di sini hipotesisnya H0 tidak terdapat perbedaan gaji karyawan berdasarkan jenis kelamin dan masa kerja. Sedangkan H1-nya terdapat perbedaan gaji karyawan berdasarkan jenis kelamin dan masa kerja. Nah, untuk two-way ANOVA ini kita dapat pada tabel Test of Between Subject Effect. Di sini sama ya bentuknya. Nah, di sini kita bisa menarik 3 kesimpulan. Apa aja nih 3 kesimpulannya? Yang pertama, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,353, yaitu besar dari 0,05, maka H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara gaji karyawan berdasarkan jenis kelamin. Di sini kita lihat jenis kelamin menghasilkan signifikan 0,353 ya. Artinya tidak terdapat perbedaan nih gaji karyawan berdasarkan jenis kelamin. Lalu signifikan sebesar 0,05, H0 ditolak. Terdapat perbedaan gaji karyawan berdasarkan masa kerja. Di mana kita lihat hasil signifikansinya di sini. Masa. Ini kan tadi masa kerja kan. Sini kita lihat signifikansinya tik di 0,000. Artinya terdapat perbedaan gaji karyawan berdasarkan masa kerja. Lalu yang terakhir ada signifikansi sebesar 0,153, yaitu besar dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya tidak terdapat interaksi antara jenis kelamin dengan masa kerja dalam menentukan besarnya nilai gaji dari karyawan. Di sini kita dapat hasilnya. Oke, selain output tadi itu kita ada mendapatkan output lain. Ini interpretasi dari output lainnya. Kan banyak nih outputnya. Yang pertama yaitu adalah output dari between subject factors,
Dimana output ini nih memberikan informasi mengenai faktor yang sedang kita uji dalam penelitian kali ini. Yaitu di sini kan ada nih output yang kita uji, yaitu jenis kelamin dan masa kerja. Dimana jenis kelamin itu ada perempuan dan laki-laki, lalu masa kerjanya terbagi atas 3, di bawah 5 tahun, 6-10, dan di atas 10 tahun. Dengan banyak datanya sudah terbagi-bagi nih. Ini perempuan ada 23 orang, laki-laki ada 22 orang. Sini hanya memberikan deskripsi mengenai faktor yang sedang kita uji. Lalu pada tabel deskriptif statistik ini kita akan melihat nilai rata-rata gaji karyawan berdasarkan jenis kelamin dan masa kerja, karena banyak sekali ini hasilnya. Kita ambil contoh nih, nilai rata-rata gaji yang berjenis kelamin perempuan, di sini berjenis kelamin perempuan, masa kerja di bawah 5 tahun, masa kerja di bawah 5 tahun di sini, mendapatkan nilai rata-ratanya sebesar 3,4400 di sini. Lalu yang nilai rata-rata gaji karyawan laki-laki memiliki jenis masa kerja di bawah 5 tahun, itu ada nilai rata-ratanya 3,72200. Oke. Nah, ini kita sebagai contohnya. Lalu output yang terakhir di sini kita menjelaskan. Di sini outputnya itu menjelaskan tentang perbedaan nilai rata-rata gaji karyawan berdasarkan jenis kelamin dan masa kerja secara deskriptif. Nah, sini ya. Ini memberikan kita informasi mengenai nilai rata-rata gaji karyawan. Oke, baik. Itulah tadi langkah-langkah untuk melakukan uji two-way ANOVA menggunakan SPSS, lalu menginterpretasikan hasil outputnya menggunakan kata-kata seperti yang telah kita lakukan tadi ya, seperti ini. Nah, baiklah, itulah tadi video dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.